Shalom, Tuhan Yesus damnati. Firman Tuhan pada hari ini Rabu tanggal 17 Desember 2025 yang sama dalam firman Tuhan Daniel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat 30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Tuhan Kristus ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua. Khususnya hari ini, Rabu tanggal 17 Desember 2025. Di Daniel 3 ayat yang pertama. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas. Jadi Raja Nebukadnezar membuat patung emas supaya dia undang orang untuk menyembah patung itu. Ya, tetapi 3 orang tidak mau, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menyembah Tuhan Yesus, bukan patung itu. Karena Tuhan Yesus itu adalah jalan keselamatan. Sampai hari ini dan sampai kedatangan yang kedua kali. Ya. Lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat kedua, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja dan para penguasa bupati. Jadi dia mengumpulkan bupati, penasihat, bendahara, ya, para ahli hukum dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan itu. Jadi Nebukadnezar ini sok-sok aja bangga dia, ya, karena dia merasa dia mendirikan patung itu yang mahal itu, ya. Jadi dia tidak percaya kepada Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah Yakub. Ya. Jadi iman Sadrak, Mesak, dan Abednego luar biasa, tidak terpengaruh dengan godaan itu. Kemudian Daniel 3 ayat 13, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, ya, yakni wilayah Babel, ya. Mereka wilayah Babel yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak menindakkan titah Tuanku, dia raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Ya. Jadi luar biasa iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak terpengaruh dengan rayuan Nebukadnezar. Ini luar biasa. Kemudian di ayat yang ke-15, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Jadi Tuhan Yesus itu menyelamatkan, ya. Padahal Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah dibuang di perapian yang menyala. Datanglah orang yang keempat, yaitu Tuhan, ya. Jadi mereka tidak terbakar, topi rambut pun tidak terbakar, karena pertolongan Tuhan. Tuhan menolong mereka kalau berseru kepada Tuhan. Daniel 3 ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari dalam tanganmu, ya Raja.
Jadi ini doanya mereka bertiga. Walaupun Sadrak Mesak, walaupun Nebukadnezar membakar 7 kali lipat api itu, tetapi mereka tidak menyangkal imannya. Selamatlah mereka. Dan mungkin, ya bukan mungkin lagi, mereka 3 orang yang sudah di surga itu, ya mati masuk surga itu. Ya. Tapi bukan mati dalam api itu, bukan, dengan cara lain. Daniel 3 ayat 9, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan menjatuhkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. 21, lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampurkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Ayat 23, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Ayat 24, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Ayat 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya. Jadi mereka tidak terbakar karena iman mereka yang menyelamatkan mereka. Ya, jadi itulah kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, hanya Nebukadnezar ya mengajak penduduk-penduduk di sana untuk tidak boleh ganggu Sadrak, Mesak, dan Abednego karena Allah mereka hidup sampai hari ini. Ya, Allah Israel, Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ya, jadi ini kedudukan tinggi di Babel. Ya, mereka dapat penghargaan gara-gara mereka tidak terbakar. Ya, dan firman Tuhan mengingatkan kita semua, khususnya hari ini, Rabu, tanggal 17 Desember 2025, dan saya ingin lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan Daniel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura, wilayah Babel. Ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.